Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu sekalian dan pemirsa sekalian. Baik, kita lanjutkan pelatihan akuntansi UMKM bagian kedua. Kali ini kita akan membahas penyelesaian kasus untuk kasus yang ada di modul. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian bisa mendownload modulnya melalui barcode di atas ini. Bapak Ibu bisa mendownloadnya dengan cara men-scan barcode tersebut untuk mendapatkan modul yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan kasus untuk toko mitra yang sebelumnya telah kita selesaikan menggunakan aplikasi Kesuma. Nah, untuk pelatihan kali ini kita akan menyelesaikan kasus tersebut menggunakan aplikasi Si Apik dari Bank Indonesia. Baik, untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa melihat video berikut ini. Baik, untuk langkah-langkah menginstal aplikasi Si Apik, Bapak dan Ibu sekalian bisa menyiapkan handphonenya terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu bisa membuka Play Store. Di situ kemudian kita ketik Si Apik di kolom pencarian. Nah, ketika sudah muncul, kita munculkan Si Apik, kemudian kita klik install. Nah, klik install, kemudian kita tunggu sampai aplikasi Si Apik ini terinstall di handphone kita. Oke, mohon ditunggu untuk sampai 100%. Oke, ketika sudah 100% sudah terinstall, kita bisa klik open, kemudian accept atau setuju. Nah, aplikasi Si Apik setelah terbuka, kemudian kita klik mulai di sini. Setelah kita klik mulai di sini, kita pilih allow atau izinkan, kemudian ditanyakan syarat aplikasinya, disetujui, ya. Kemudian kita pilih usaha kita, yaitu toko mitra perdagangan, yaitu dia adalah usaha perdagangan. Kita next, kemudian kita isi nama badan usahanya, yaitu toko mitra, dan juga alamat badan usaha sesuai di modul di pasar mana. Dan untuk pemiliknya adalah Zidan, dan kita buat deskripsi usahanya yaitu jual aksesoris HP. Selanjutnya kita buat passwordnya. Nah, untuk password ini Bapak dan Ibu harus diperhatikan, harus ada 8 huruf dengan salah satu hurufnya huruf besar dan satunya adalah karakter, bisa berupa titik, koma, underscore, dan sebagainya. Yang penting ada komponen tersebut dan juga ada angka. Nah, contohnya di sini Zidan 45 titik, Z-nya besar, ada angka juga 45 dan juga ada titik. Oke, selanjutnya ketika sudah udah passwordnya udah aman, kita pilih selanjutnya. Nah, kita isi periode awal transaksi, ada tahun transaksi, pilih oke. Kita pilih periode transaksi yaitu tahun 2021 seperti di modul, dan bulannya bulan Januari. Selanjutnya kita pilih mulai mengisi, ada data usaha notifikasi, kita pilih oke. Nah, ketika inisiasi selesai, kita bisa mulai mengisi. Oke, kita tunggu. Nah, ketika sudah muncul di sini, maka sudah bisa kita gunakan aplikasi Si Apik. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan kasus yang ada di modul. Setelah kita menginstal aplikasi Si Apik di handphone kita bisa membukanya lagi atau melanjutkan lagi dengan membuka aplikasi Si Apik.
Jika Bapak Ibu membuka kembali aplikasi Si Apik setelah install tadi, akan muncul toko mitra yang sudah kita masukkan. Nah, untuk bisa masuk lagi, silakan bisa mengisi password yang telah kita daftarkan sebelumnya untuk bisa menggunakan aplikasi Si Apik ini. Oke, setelah masuk, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal terlebih dahulu dengan memilih data, kemudian data saldo awal. Nah, saldo awal ini bisa Bapak Ibu lihat di modul halaman 9. Di situ sudah tersedia tabel saldo awal. Nah, pertama kita akan memasukkan kas terlebih dahulu, kas di tangan. Ya, kita pilih kas, kemudian isi dengan nominalnya, yaitu sebesar 2 juta. Jika sudah dimasukkan, kita pilih simpan. Untuk kas di tangan berhasil kita simpan. Untuk yang kedua, kas di bank. Nah, kas di bank ini nama akunnya kita pilih tabungan karena tidak ada kata kas di bank yang asli di sana, tapi kita pilih tabungan. Nah, untuk banknya kita bisa daftarkan dulu banknya. Kita sebut saja banknya yaitu Bank Jaya dengan nomor rekening 12345678990. Nah, untuk mata uangnya pilih IDR atau rupiah. Jika sudah, kita pilih simpan. Nah, bank berhasil disimpan yaitu Bank Jaya, terus kita pilih banknya yaitu Jaya. Nah, sudah masuk. Nah, di akhir kita masukkan nominalnya yaitu 5 juta sesuai dengan yang ada di modul. Nah, jika sudah, kita lanjut ke piutang usaha. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ada plus di pojok kanan atas, terus kita pilih nama akunnya yaitu piutang usaha. Nah, piutang usaha kita isi dulu nama pelanggan. Anggap saja pelanggan kita namanya adalah pelanggan A, gitu ya. Pelanggan A. Alamat pelanggan A kita anggap saja ada di Mayong, gitu. Nah, kita tulis pelanggan A, alamatnya ada di Mayong. Nah, setelah selesai kita simpan, pelanggan A sudah tersimpan. Nah, itu kita pilih saja pelanggan A dengan nominal awalnya yaitu sebesar 500.000 untuk piutang usaha. Nah, jika sudah, kita pilih OK dan kita simpan. Piutang usaha pun berhasil kita simpan. Oke, selanjutnya ke akun berikutnya yaitu persediaan. Bapak Ibu bisa klik plus di pojok kanan atas lagi. Kemudian kita pilih akun persediaan. Nah, nama barangnya kita isi dulu tabel barang. Nah, nama barangnya yang kita jual yaitu aksesoris HP. Dengan kategori barang anggap saja kita aksesorisnya berupa aksesoris gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita pilih aksesoris. Satuannya kita pilih unit dan harga belinya di sini disebutkan adalah 20.000 untuk satu unit aksesoris HP. Oke, setelah kita masukkan, kita pilih saja aksesoris HP dan kemudian jumlah barangnya. Di sini ada sebanyak 10 juta. Kalau kita bagi 20.000 berarti ada 500 unit barang yang ada di sini. Oke, jadi persediaannya sudah kita masukkan yaitu 10 juta. Selanjutnya kita ke akun perlengkapan. Karena tidak ada perlengkapan, kita pilih aset lain gitu, karena termasuk aset, dan juga kita isikan nama asetnya perlengkapan dengan nilai perolehannya sesuai dengan nominal di situ yaitu 100.000. Kita simpan. Nah, kita sudah tersimpan, kita pilih perlengkapan, jumlahnya 1, dan ketika sudah kita simpan saja. Perlengkapan bisa tersimpan di aset lain. Kemudian aset tetap, kita pilih di situ ada aset tetap. Nah, nama asetnya kita tulis dulu. Aset yang kita miliki itu berupa handphone, HP gitu ya. Dengan kelompok asetnya sesuai dengan peraturan pajakan yaitu kelompok 1, dan sub klasifikasinya yaitu alat-alat komunikasi. Masa manfaatnya otomatis terisi 4 tahun. Nah, kemudian kita isi nilai perolehannya.
Nilai perolehannya sebesar 6 juta. Kita tulis 6 juta. Kemudian kita simpan. Next kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu utang usaha ya. Kita simpan dulu yang aset tetap tadi. Oke, aset tetap berhasil tersimpan. Kemudian kita pilih akun berikutnya, yaitu utang usaha. Utang usaha sebesar, nah kita isi pemasoknya dulu ya. Pemasoknya kita namai pemasok A. Pemasok A, dan juga alamatnya dianggap saja di Kudus gitu ya. Di Kudus. Nah, kita simpan. Kemudian kita masukkan pemasok A dan juga jumlah nominal utangnya sebesar 3.600.000. Kita pilih OK. Kemudian kita simpan. Nah, utang usaha berhasil disimpan. Kemudian kita lanjut ke akun berikutnya, yaitu modal. Kita pilih modal, di situ ada modal, dan kita isikan nominalnya sebesar 10 juta sesuai dengan yang ada di modul. Oke, setelah tersimpan, kita lanjut ke akun berikutnya. Untuk saldo awal, laba ditahan. Nah, laba ditahan ini nama lainnya ialah saldo laba, jadi kita pilih aja saldo laba. Nah, labanya kita tulis 10 juta. Oke, setelah kita isi, kita simpan. Nah, oke, jadi untuk semua akun yang ada di neraca saldo yang di modul sudah disimpan. Jadi kita bisa melanjutkan untuk transaksi berikutnya. Tapi sebelumnya kita coba melihat di neraca ya, tahun 2021 bulan Desember, kita lihat apakah balance atau tidak, atau nah ternyata antara aset dan liabilitas dan ekuitasnya ternyata sudah sama, yaitu 23.600.000. Jadi kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pencatatan transaksi. Baik, kita masuk ke pencatatan transaksi. Nah, jadi setelah kita masukkan saldo awal dari akun-akun yang ada pada bulan Desember 2020, tentunya kita akan mencatat transaksi yang terjadi pada tahun 2021. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas poin A ya. Jadi di sini ada di modul halaman 10 ada sekitar A sampai U poin, jadi kita akan membahas satu persatu dari poin tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk pada poin A. Di poin A ini ada transaksi pada tanggal 1 Januari 2021, yaitu Zidane menyetorkan tambahan modal. Nah, kita pilih saja di penerimaan, kemudian kita pilih modal. Kemudian modal uang sebesar 3 juta. Di sini sesuai dengan yang ada di dalam modul, 3 juta. Untuk tanggalnya disesuaikan, yaitu tanggal 1 Januari 2021. Oke, jika sudah yakin benar untuk pengisiannya, kita simpan. Kemudian kembali ke menu transaksi untuk melanjutkan transaksi berikutnya, yaitu transaksi di poin B. Jadi di poin B ada toko mitra yang membeli 25 unit dengan harga 500. Jadi kita masuk ke menu pembelian persediaan tunai dan kita masukkan nominal yang ada. Yang pertama kita barangnya, terus jumlah barangnya yaitu 25 unit, dan juga untuk nama pemasoknya yaitu hanya satu ya, pemasok A. Itu kita masukkan. Untuk catatannya opsional, kita tanggalnya disesuaikan dengan yang ada di modul, yaitu tanggal 2 Januari 2021. Kalau sudah yakin benar, maka kita simpan dan kita kembali ke menu transaksi berikutnya untuk melanjutkan transaksi berikutnya di poin C, yaitu toko mitra membeli perlengkapan toko. Di sini kita akan masuk ke pengeluaran, kemudian kita pilih pembelian aset. Di sini pembelian asetnya berupa perlengkapan, kita pilih pembelian aset lain tunai. Nah, nama asetnya kita
pilih kelengkapan. Untuk jumlahnya 1 karena cuma 100.000, 1. Kemudian untuk tanggalnya disesuaikan yaitu tanggal 31 Januari 2021. Oke, 14 Januari, mohon maaf. Nah, kalau sudah benar, kita masuk dan kita kembali ke transaksi untuk lanjut di poin D, yaitu toko mitra menjual 15 unit secara tunai. Kita penjualan ada di kolom penerimaan, jadi bisa ke kolom penerimaan. Kemudian kita pilih penjualan, kemudian tunai berarti penjualan tunai, dan nama barang yang kita jual aksesoris HP. Harga jualnya di situ disebutkan sebesar 25.000 dan jumlah barang yang dijual sebesar 15 unit. Kita bisa pilih. Nah, untuk nama pelanggannya kita anggap saja karena tidak ada keterangan, kita pelanggan A saja. Kemudian tanggalnya disesuaikan yaitu tanggal 31 Januari 2021. Oke, jika sudah dirasa benar, kita simpan dan kita kembali ke menu transaksi untuk lanjut ke poin E. Nah, di poin E ini toko mitra melakukan pembayaran sewa untuk bulan Januari. Nah, pembayaran sewa berarti ada di kolom pengeluaran. Kita pilih beban dan pilih beban sewa. Nah, di sini kita masukkan nominalnya yaitu 500.000 untuk pembayaran, dan juga tanggalnya kita sesuaikan 31 Januari 2021. Jika dirasa sudah benar, kita simpan dan kita kembali ke menu transaksi untuk melanjutkan ke poin berikutnya, yaitu poin F, di mana toko mitra akan membeli 10 unit persediaan. Jadi ada di pembelian secara kredit dengan harga sebesar aksesoris HP dengan jumlah barang sebesar 10 unit, maka secara otomatis akan terhitung, dan pemasoknya pemasok A karena tidak ada keterangan pemasok lain. Nah, tanggalnya kita masukkan sesuai yang ada di modul, tanggal 11 Februari 2020. Kalau sudah dirasa benar, kita simpan dan kita kembali ke menu transaksi untuk lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin G. Di poin G, toko mitra membayar utang usaha. Jadi ada di kolom pengeluaran dan kita pilih kewajiban atau utang. Nama lainnya adalah kewajiban. Kita pilih kewajiban dan di sini pilih yang paling atas, melunasi pembelian kredit. Di situ kita tulis nominalnya 300.000. Nah, pemasok A dan tanggal transaksinya disesuaikan yaitu tanggal 20 Februari 2021. Jika sudah dirasa benar, kita simpan dan kembali ke transaksi untuk lanjut ke transaksi B, yaitu toko mitra menjual yang ada di penerimaan. Kita pilih ke penerimaan, kita pilih penjualan tunai. Nah, barangnya aksesoris HP, jumlahnya 20 unit. Harganya terlebih dahulu ya, 25.000. Kemudian jumlahnya 20 unit dan nama pelanggannya pelanggan A. Untuk tanggalnya disesuaikan dengan yang ada di modul, yaitu 28 Februari 2021. Oke, kalau sudah dirasa benar, kita simpan dan lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin I. Nah, di poin I ini, si toko mitra itu akan membayar sewa secara tunai untuk bulan Februari 500.000 dan beban dibayar di muka Maret sampai Juni sebesar 2 juta. Nah, kita catat dulu pembayaran sewa, yaitu di kolom pengeluaran, kemudian kita pilih beban sewa, kita masukkan nominalnya yang tunai yaitu 500.000 pada tanggal 28 Februari 2021. Nah, jika sudah dirasa benar, maka kita simpan. Itu adalah transaksi tunai untuk bulan Februari. Nah, untuk beban dibayar di muka, kita scroll lagi ke bawah, kita pilih beban dibayar di muka dengan nominalnya sebesar 2 juta. Kepencet. Kita kembali lagi ke aplikasi ya, besar 2 juta ya, 2 juta. Kemudian kita jangka waktunya Maret sampai Juni yaitu 4 bulan. Metode pembayarannya di sini disebutkan transfer bank, berarti kita pilih transfer. Banknya kita pilih Bank Jaya.
dan untuk tanggalnya disesuaikan yaitu tanggal 21 Februari 2020. Oke, dirasa juga sudah benar, kita simpan dan kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin J. Poin J, pelanggan A membayar piutangnya. Jadi kita ke penerimaan dan kita akan mendapat uang di penerimaan, kemudian penjualan, dan pilih yang pembayaran utang dari pelanggan. Kemudian kita tulis nominalnya 500.000 untuk pelanggan A, dan tanggalnya kita sesuaikan yaitu tanggal 15 Maret 2021. Kalau sudah tidak sebenar, kita simpan dan kita kembali ke transaksi untuk transaksi K. Transaksi K, toko mitra menjual secara kredit. Jadi kita masuk ke penjualan kredit, ada petunjuk kita abaikan, kemudian kita pilih hasil barangnya sesuai syartnya. Harga jualnya 25.000 dan barangnya nggak sebanyak 5. Nah, di sini kita ke pelanggan B. Karena belum ada, kita tambah pelanggan. Tulis pelanggan B dengan alamat kita anggap saja ada di Nalumsari. Jika sudah benar, kita simpan dan kita pilih pelanggan B. Untuk tanggalnya kita sesuaikan sesuai yang ada di modul. Oke, tanggal 31 Maret 2021. Oke, jika dirasa sudah benar, kita simpan dan kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi L. Dimana transaksi L di sini toko mitra membeli secara kredit, berarti ada di pengeluaran. Kita pilih pembelian persediaan dan juga pilih yang kredit. Kita pilih barangnya, kemudian jumlah barangnya sebanyak 20 unit, dan juga otomatis kita masukkan tanggalnya 3 April 2021. Kalau sudah dirasa benar, kita simpan dan kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu poin M. Untuk poin M, yaitu toko mitra membayar utang. Seperti biasa, kalau membayar utang kita akan membayar yaitu di beban, saya di kewajiban. Kewajiban kita pilih penulasan secara kredit. Kemudian kredit kita masukkan nilainya sebesar 200.000 dan kita ke pemasok A. Tanggalnya disesuaikan yaitu 15 April 2021. Jika dirasa sudah benar, kita simpan dan kita lanjut ke poin N. Di sini poin N, toko mitra menjual 5 unit HP secara kredit dan 5 secara tunai. Kita masukkan yang kredit dulu, penjualan secara kredit sebesar harganya 25.000 untuk satuannya, dan jumlah barangnya sebanyak 5 unit. Kita masukkan ya pelanggan C ya, karena belum ada kita tulis pelanggan C. Untuk alamatnya kita anggap saja di Kalinyamatan. Simpan, kemudian pilih pelanggan C. Untuk tanggalnya disesuaikan yaitu tanggal 25 April 2021. Oke, jika sudah pas, kita simpan. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi O. Nah, untuk transaksi O itu pelanggan B melunasi utangnya, maka kita akan masuk ke sebelumnya kita lanjut ke penjualan tunai dulu. Tadi dimasukkan pilihan tunai sebanyak 5 unit, kemudian kita masukkan pelanggan C dan tanggalnya. Baik, jika dirasa sudah benar, kita bisa lanjut ke poin O. Untuk poin O bisa kita lihat pelanggan B melunasi utangnya, maka kita akan masuk ke penerimaan dan kita akan menerima uang. Penerimaan berupa, kemudian kita pilih penjualan dan pembayaran utang dari pelanggan.
Nah, kita masukkan jumlahnya sesuai pemberian B, yaitu tanggal di poin K sebesar 125. Kemudian kita pilih nama pelanggannya, yaitu pelanggan B, dan tanggalnya yaitu 5 Mei 2021. Kalau sudah selesai, kita simpan dan kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu pembelian. Kita pilih secara kredit dan tunai, berarti kita masukkan yang kredit terlebih dahulu sebanyak 10 unit dengan pemasoknya sama pemasok A, tanggalnya disesuaikan sesuai yang ada di modul. Kemudian kita masukkan yang pembelian secara tunai dan jumlah barangnya sama dan jumlahnya 5, dan isian selanjutnya sama seperti yang tadi, pemasok A dan tanggalnya disesuaikan dengan yang ada di modul. Jika sudah dirasa benar, kita simpan dan kita lanjut ke poin berikutnya. Di poin berikutnya, poin C, ada toko mitra membayar utang usaha. Maka kita masuk ke pengeluaran, kewajiban, dan kita pilih pelunasan pembelian kredit. Di situ kita tulis angkanya 400.000 kepada pemasok A. Dan tanggalnya disesuaikan di modul, yaitu tanggal 1 Juni 2021. Jikalau dirasa sudah benar, maka kita simpan dan kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin R, di mana toko mitra menjual 10 unit secara tunai ke pelanggan D. Jadi kita ke penjualan tunai, dan pilih nama barangnya sama seperti tadi. Untuk harganya sama 25.000, untuk jumlahnya 10 unit, dan kita tulis untuk pelanggan D. Dan karena belum ada ya pelanggan D, kita masukkan dulu pelanggan D, tambah pelanggan, pilih pelanggan D, tulis pelanggan D, alamatnya kita anggap ada di olahan. Kemudian kita simpan. Nah, kita simpan, setelah disimpan kita pilih pelanggan D, tanggalnya kita sesuaikan yang ada di modul, yaitu tanggal 30 Juni 2021. Baik, selanjutnya kita ke transaksi S, di mana Zidan melakukan penarikan uang. Nah, karena ini bentuknya prive, kita masuk ke pengeluaran berupa penarikan modal. Kita masukkan, kita abaikan, kemudian jumlahnya sebesar 100.000, dan kita tanggalnya ditulis yang ada di modul, yaitu tanggal 30 Juni 2021. Klik simpan ketika sudah agak benar, dan kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin T. Nah, karena poin T ini berupa penyusutan, dan di aplikasi si Apik ini penyusutan secara otomatis dilakukan penyesuaian. Jadi kita lanjut ke poin U saja, yaitu toko mitra melakukan setoran ke bank. Nah, di situ kita masuk ke poin pengeluaran, kita pilih setoran ke bank. Nah, kita ke setoran tabungan, karena tadi kita masukin ke tabungan sebesar nilai nominalnya yaitu 500.000, dan banknya yaitu di Bank Jaga. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya tanggal 30 Juni 2021. Kemudian kita simpan. Nah, karena semua transaksi sudah kita catat di dalam aplikasi, kita masukkan di dalam aplikasi, kita cek dulu di bagian laporan neraca. Nah, di sana kita bisa melihat apakah sudah balance atau belum untuk tahun 2021, periodenya bulan Juni. Kita tampilkan. Nah, di situ sudah terlihat bahwa tidak ada yang berbeda, artinya sama antara jumlah aset dengan kewajiban dan modal. Artinya transaksi yang kita masukkan sudah benar, dan kita bisa lanjut untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan yang dihasilkan di aplikasi si Apik setelah kita memasukkan transaksi-transaksi yang sudah ada.
Nah, kita bisa melihatnya dengan mengklik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kita pilih laporan, dan sama kita lihat laporan laba ruginya terlebih dahulu. Nah, di situ laporan laba rugi kita pilih periodenya, yaitu tahun 2021. Kemudian pilih periodenya bulan Juni. Ini kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa bandingkan hasil dari pengerjaan manual. Hasilnya sama, yaitu menghasilkan rugi sebesar 4.200.000. Nah, di sini artinya hasil dari aplikasi Apik dan aplikasi secara manual, maksud saya pengerjaan secara manual adalah sama. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa sistem ini akan gagal begitu. Nah, kalau kita membutuhkan file, kita bisa ekspor laporan laba ruginya, kita pilih ekspor, pilih bisa PDF atau Excel, kita pilih PDF aja. Setelah itu kita tunggu untuk memproses filenya. Nah, jika sudah selesai, kita bisa buka file PDF-nya. Oke, kita buka drive PDF. Sudah setuju. Nah, di sini adalah file PDF untuk laporan laba rugi. Yang kedua, kita bisa lanjut melihat laporan yang kedua, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Kita kembali lagi, kita pilih laporan neraca, laporan posisi keuangan. Di atasnya ya, laporan posisi keuangan, kita pilih tahunnya dan pilih periode 2021 Juni. Kita pilih dan hasilnya juga menunjukkan nilai yang sama dengan pengerjaan manual. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk memakai aplikasi si Apik ini karena hasilnya sama dengan pengerjaan manual. Ketika kita butuh filenya, kita ekspor seperti tadi, kita tunggu. Kalau sudah selesai, nanti bisa dibuka melalui PDF Viewer untuk melihat laporan posisi keuangannya. Oke, itu dan Bapak Ibu sekalian, selain ada laporan keuangan, bisa melihat beberapa laporan lain yang ada di dalam aplikasi Apik. Di sini sangat lengkap dan juga sangat membantu untuk analisis keberlangsungan usaha. Bapak Ibu juga bisa untuk catatan atas laporan keuangan bisa dilihat di data, dan itu sudah tersedia lengkap rincian dari setiap barang, bank, data dan lainnya. Jadi aplikasi si Apik ini sangat bermanfaat untuk UMKM dan harapannya bisa dipakai oleh Bapak Ibu untuk membantu pencatatan keuangan yang lebih baik untuk mengembangkan usahanya ke depan supaya bisa berdaya saing di era digitalisasi saat ini. Baik, demikian tutorial dari saya untuk pelatihan aplikasi UMKM yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam pelatihan ini ada banyak tutur kata ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.